warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Zainuri Toha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah kehormatan buat kami, sesepuh dan tokoh dari Kabupaten Jepara ini Kerso Rawuh gitu, Pak. Dan ini kami jadi teringat di masa-masa Bapak Zainuri menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Jepara. Konon ketika itu kami masih belia ya, tapi awal-awal kami di Radio Erlisa, Pak, ketika itu. Dan mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa atau sejarah di masa lalu Bapak yang mungkin perlu diceritakan di sini sebagai inspirasi kami semua, terutama juga sebagai inspirasi seluruh anggota DPR di Kabupaten Jepara saat ini dan masyarakat Jepara umumnya. Seperti apa, Pak? Jadi untuk mengawali apa yang disampaikan Mbak Dinda untuk pengalaman pertama, jadi saya itu dulu bahasa Jawane rumat-rumat, ya, atau mengabdi atau berkhidmat di organisasi kemasyarakatan, iya, Pak, di IPNU, di GP Ansor, ya, kemudian di Nahdlatul Ulama ketika muda waktu itu, ketika ya, masih muda, ketika masih sekitar umur 30-an itu, ya, sampai tahun 90-an itu. Masih gesit-gesitnya. Dan pada tahun 96 menjelang pemilu 97, iya, ini ada bukan tawaran ya, ada semacam komunikasi dari via Partai Golkar, Pak Indro Martoyo, iya, Bu Hasima, Pak Tejo dan teman-teman yang lain dan sepuh-sepuh Golkar yang lain, ada semacam peluang lah bahwa bagaimana supaya di Golkar ini ada generasi muda NU, iya, itu pada saat itu. Nah, dan alhamdulillah pada tahun 97 saya bismillah itu pada waktu itu masuk di Taman Sari dari Partai Golkar. Betul. Saya itu masih ingat urutan nomor calon dulu itu kan tertutup. Nomor saya itu 69. 97 ya, Pak ya, mulai masuk ke Taman Sari. Awal-awal menjabat seperti apa itu, Pak? Iya, tadi saya sampaikan bahwa dulu itu masih menggunakan undang-undang dengan sistem tertutup, artinya proporsional murni ya. Saya itu nomornya 69. Saya itu masih ingat angka 6 dengan 9 itu kan persepsi. Kalau saya begini kan sana melihatnya kan 9. Tapi saya kan 6. Tapi kalau dibalik sana mengatakan 9 atau kalau dibalik sana mengatakan 6, saya 9. Iya, betul, betul. Itu. Jadi di dunia ini kan persepsi ya. Tinggal sudut pandang seperti angka 6 dan angka 9. Dan alhamdulillah walaupun angkanya hampir buntut, itu oleh kebijakan partai pada saat itu proporsional murni, kami lolos. Dimasuk ke, artinya itu kan tinggal partai dulu. Partainya, ya, tinggal partai, bukan seperti sekarang ya, suara terbanyak, tinggal partai. Itu kemudian terjadi reformasi 98, kemudian periodenya itu sampai kepada 99. Jadi periode di dalam SK itu 5 tahun, tapi periodenya jadinya hanya 2 tahun karena ada reformasi itu. Oh gitu, nah, ya, Pak. Dan pada 99 2004 ikut lagi, lolos. Tetap dengan partai yang sama. Pada saat itu Golkar tiarap gitu ya. Tiarap dalam arti karena reformasi. Betul. Semacam itu. Dan alhamdulillah Golkar ada, teman saya Pak Darsono, Pak Japar, Pak Masun masih ada. 2004 2009 ikut lagi, lolos lagi. Alhamdulillah. Kemudian 2009 2014 ikut lagi, lolos lagi. Jadi 4 periode ya Pak lolosnya ya? Iya, itu kemudian tahun 2014 bismillah biar regenerasi yang muda-muda, kami kembali seperti back to basic, ngurusi jamiah lagi, gitu. Khidmah di jamiah lagi. Gitu, Mbak. Iya. Di sini kami tertariknya kinerjanya di kala itu, beban pekerjaannya, terus pengabdiannya ke masyarakat. Saat itu kan belum semaju sekarang ya, Pak ya. Dan mungkin banyak yang mengatakan bahwa DPR itu enak, DPR itu nggak enak, ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan rata-rata kalau sekarang kita prosentase, ada yang mengatakan DPR itu enak gitu. Di sini Pak, yang pingin kita ketahui itu antara enak dan nggak enak, DPR sekarang dan zaman dulu, itu seperti apa Pak?
Jadi saya hanya bisa bicara 2014 ke sana. Iya, Pak. Kalau 14 ke sini, wow alam itu ya, karena tidak di dalam. Jadi memang ada enak tidak enaknya. Enaknya itu kita bisa memperjuangkan masyarakat, aspirasinya. Oh dari sana butuh dibangun, oh dari sana itu kita bahasa Jawanya itu marem. Oh bisa memperjuangkan. Contoh saya kemudian itu karena dapil saya daerah utara, itu punya obsesi. Dulu itu orang-orang Kecamatan Keleng atau sebelum dipecah karena orang dari sana, itu kalau orang utara mau ke Bandung Harjo itu lewatnya muter, jauh sekali. Kemudian saya punya obsesi bahwa daerah-daerah ini harus terhubung, terhubung dengan jalan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang Kecamatan Donorojo, Kecamatan Keleng, sampai Kecamatan Kembang, obsesi itu terpenuhi dalam rangka menyambung antar satu kecamatan dengan lain, tidak jauh, ada jalan pintas. Karena itu kalau pintasannya dekat, faktor ekonominya terutama daerah sana itu kan para ikan itu ya, pedagang ikan itu kalau terlalu jauh, seperti kalau orang Jelering kemudian Ujung Watu mau ke Bandung Harjo putar sampai berapa puluh kilo, kemudian sekarang kita jalan pintasnya lewat Banyumanis itu ada jalan-jalan baru. Kalau ada jalan bersambung di jembatan begitu ya? Ya ada jembatan itu lebih dekat perjalanan itu mempercepat. Itu marem, itu enak gitu plong gitu bisa memperjuangkan berkhidmat itu. Ya tidak enaknya itu ya bukan diukur dari pendapatan ya. Iya. Ya tidak enaknya itu di awal-awal enggak, tapi setelah 2009 sampai 2014 itu DPR itu kayak semacam kapak kesra. Kayak kesra itu tidak enaknya. Ya, artinya apa? Masyarakat konstituen tidak pandang itu konstituennya siapa, itu anak sakit sambat, anak sekolah sambat. Pada waktu Bapak menjabat itu kan yang memilih masih seluruh pengurus partai itu ya Pak ya. Tetapi kalau sekarang kan yang memilih masyarakat, sehingga uangnya juga banyak gitu, pakai U juga kan. Iya kalau dulu itu memang karena proporsional tertutup, artinya siapapun kader partai yang memang layak, yang berkualitas itu yang dipasang oleh partai. Nah itu kalau dulu ya. Karena fungsi DPR itu adalah dalam rangka membuat undang-undang dan mengawasi itu, maka mereka ini sudah dianggap bisa bagaimana cara membuat undang-undang, bagaimana membuat perda dan sebagainya, bagaimana mengawasinya itu memang sudah dilatih di partai, sehingga masuk di Taman Sari itu sudah ready for use gitu kan. Betul Pak, dan kami sebagai media hanya pengamat saja, antara enak dan banyak itu tadi mungkin saling beriringan ya Pak, supaya impas gitu. Dan di sini mungkin yang perlu kami tanya ke Bapak ini masalah ketika zaman itu, ketika Bapak menjabat, apa sih Pak yang mungkin benar-benar sulit untuk dihadapi Bapak ketika menjabat sebagai anggota DPR Jepara itu untuk kondisi Jepara ini? Jadi kondisi Jepara awal-awal yang saya sampaikan tahun 1997 pas krisis dan sebagainya itu kan kan masih sentral ya, masih sentralistik dan sebagainya. 99 baru ada otonomi dan sebagainya, mulai baru ada uang, pengelolaan uang yang masih begitu kan, baik DAU maupun DAK itu belum sebanyak seperti sekarang ini. Oh gitu ya Pak? Ya. Kalau dulu itu memang kalau ukuran daerah itu memang baru mengelola uang kecil, artinya dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah ya terbatas. Itu salah satunya, kita kan tidak bisa ini daftar keinginan, tapi prioritas, karena ada prioritas dari daftar-daftar itu kemudian kita prioritaskan, kemudian kalau umumnya ada 1000 mungkin 100 yang kita kerjakan itu karena memang ukurannya uang. Ukurannya adalah waktu itu belum mencukupi ya? Belum mencukupi. Sangat masih jauh. Itu waktu awal-awal. Iya. Ya gini Pak, waktu zaman itu menjadi sosok seorang bupati itu kan waktu itu Pak Hendro Martoyo, waktu ketika Bapak menjabat sebagai anggota DPR ya Pak, bupatinya Bapak Hendro Martoyo itu kan dari anggota atau dari Setda, terus menuju ke partai baru bisa menjabat sebagai bupati. Apakah memang harus seperti itu urut-urutannya atau seperti apa Pak? Nah, jadi ini kan undang-undang ya.
Undang-Undang 74 lain dengan Undang-Undang 32 dan lain. Berbeda ya, Mas? Berbeda. Dulu itu yang zaman Orde Baru ya. Jadi 97 ke sana atau 99 ke belakang itu kan yang namanya golongan karya, belum partai. Itu kan partai pemerintah, pemerintah. Dan ada yang namanya keluarga besar ABG, keluarga besar ABRI, ya, Beringin dan Golkar. Ya. Nah, kemudian Pak Endro pada saat itu walaupun dia seorang sekda itu adalah ketua DPD Golkar. Iya, karena waktu itu PNS harus Golkar kan? Itu namanya monoloyalitas. Jadi undang-undangnya kami kira tidak undang-undangnya, tapi monoloyalitas agar cara mengaturnya ini gampang. Kalau satu komando kan gampang itu. Ya, satu komando itu karena undang-undang 74 itu. Artinya kemudian Pak Endro itu menjadi ketua DPD Golkar juga menjadi sekda, itu artinya pada saat mencalonkan diri sebagai bupati, memang dulu itu yang milih DPR karena perwakilan, karena belum pilihan langsung sebagai Undang-Undang 32 itu. Jadi karena dulu itu yang kan ada 3 partai, PDI, belum perjuangan, tapi sudah, kalau yang kedua Pak Endro sudah ada PDI Perjuangan yang ketuanya Pak Zuli itu. Jadi karena dipilih oleh DPR, namanya dipilih perwakilan, tidak dipilih langsung, dan Pak Endro itu dicalonkan dari Golkar, kemudian PDIP, kemudian ABRI netral waktu itu, tapi pada waktu pilih Pak Endro mau kemana. Kemudian perimbangannya adalah teman-teman yang di P3 yang punya 18 kursi pada waktu itu, kemudian karena ABRI itu punya 5, kalau 18 ikut yang Golkar yang jadi Pak Endro itu, kalau ikut yang P3 yang jadi tidak Pak Endro. Itu waktu itu gitu. Jadi karena perwakilan yang memilih dengan anggota 45 semacam itu akhirnya dimenangkan oleh Pak Endro. Bukan harus masuk di politik, memang Pak Endro ketua partai politik, ketua Golkar. Banyak hal mungkin yang Bapak alami ketika menjabat, dan sekarang dengan kondisi situasi yang sudah maju, Jepara juga sudah banyak perubahan begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat, Bapak pasti mengamati perubahan-perubahan itu di Taman Sari juga, mungkin pengamat lah Pak. Ini kita bicara tentang pengamat. Bapak sebagai sesepuh anggota DPRD waktu itu ya, alumni juga gitu ya, mungkin ada grup-grup alumni DPR gitu mungkin ya Pak, ini hanya menebak-nebak saja. Gimana sih Pak sekarang ini kondisinya? Gini dong, jeruk berita no jeruk. Bukan Pak, hanya mengamati. Jadi begini, mungkin lain periode, lain situasi. Kalau situasi zaman saya dulu begitu, saya tuh dulu ada satu falsafah begini. Jangan bisa tanya dengan teman-teman yang angkatan saya dulu. Mereka itu saya ajak aktif. Jangan bisa tanya di sana di Taman Sari, mungkin yang namanya baik sidang komisi, banggar maupun panmus maupun paripurna itu hampir 99 saya ada. Oh iya. Karena saya menanamkan satu konsep pada teman-teman pada saat itu. Ayo duluru supaya malaikat iku nek arep ngebuk ngene iki ewoh. Minimal datang, minimal korum dan sebagainya itu perhatikan. Jadi kalau kedatangan itu diperhatikan, itu malaikat itu apa gebuk itu agak ada malas. Sungkan. Itu bukan ilmu malaikat ya, tapi ini hanya satu falsafah. Karena apa? Kalau sudah tidak mau pergi, kemudian kerjanya juga tidak ada, ini cara memukulnya malaikat semakin keras kan itu. Itu falsafah kita tanamkan, akhirnya 1, 2, 3, 4 akhirnya tertanam itu, sehingga ayo perlombaan disi-disian teko. Saya tuh sampai sekarang itu kalau diundang apapun undangan itu, kalau saya perhatikan berapa menit sebelumnya masih sudah hadir. Saya biasakan sejak dulu. Itu. Kalau dari sisi itu Pak, sekarang timbul pertanyaan saya itu, menjadi sosok DPR, menjadi seorang anggota dewan, menempati
50 kursi di Taman Sari yang luar biasa itu, yang menjadi rebutan oleh para beliau-beliau yang kuat begitu ya Pak. Di sini tergantung niat kita. Niat menuju ke Taman Sari, menduduki kursi 50 kursi itu, apakah niatnya itu ingin dekat dengan ibadah atau niatnya itu ingin jauh dengan ibadah? Ini mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini Pak. Pengen dekat atau pengen jauh? Jadi niat itu kan awal ya. Kalau kita kembali ke hadis itu kan innamal amalu binniat. Jadi niatnya berarti niat untuk dekat ibadah apa niat untuk jauh dengan ibadah. Sebetulnya ada satu kaidah, ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya perbuatan dunia. Itu kan kelihatannya perbuatan dunia, nggak undang-undang, ngawasi itu kan dunia. Iya, iya. Tapi kalau niatnya itu dalam rangka ibadah, itu adalah punya nilai akhirat. Ada punya ya, nilai ibadah. Ada nilai ibadah di Ada situ. nilai ibadah. Sebaliknya, walaupun itu kelihatannya amalan-amalan akhirat, Iya. kita mau kasih orang katakan ini amal akhirat ya, sedekah. Iya. Tapi kalau niatnya biar mendapat pujian dan Pujian. sebagainya itu Iya, menjadi iya. amalan dunia kan. Iya, iya, Itu betul, tergantung betul, niat betul, ya. betul. Jadi tergantung niat. Nah, di DPR itu sebetulnya ada niat double. Bisa menjadi niat ibadah, bisa menjadi niat dunia. Dua-dua bisa tercapai. Kenapa? Kalau kita kembali ke apa ini, jangan kemudian terpaku bahwa yang namanya ibadah itu adalah yang langsung pada Allah tak pindah. Ya. Tapi membuat undang-undang kalau diniati bismillah bahwa itu dalam rangka menata Kabupaten Jepara dengan satu aturan perdanya begini supaya nanti masyarakat menjadi baik, masyarakat menjadi sejahtera, tidak terjadi konflik, itu ibadah. Itu ibadah ya Pak Ibadah. ya. Jadi tapi juga sebaliknya kalau kemudian cara niatnya itu adalah bukan dalam rangka menata kebaikan walaupun itu perda. Tapi membuat perda yang kemudian niatnya itu tidak dekat dengan ibadah, perda yang nanti ini tak buat begini, biar nanti saya ada keuntungan, kelompok saya ada menguntungkan dan sebagainya. Itu niatnya sudah tidak ada nilai ibadah. Dunia ya Pak ya? Jadi hanya itu. Ya. Karena apa? Kalau niatnya dunia itu dunia. Ya. Tapi kalau niatnya itu ibadah, dunia dan akhirat dapat. Itu begitu. Lebih baik seperti itu ya Pak, ya, dunia akhirat. Apapun kita niati ibadah. Karena dengan diniati ibadah itu dunia dapat, akhirat dapat. Kalau diniati dunia toh belum tentu dianya dapat, akhiratnya bablas. Baik. Rasanya, pahit getirnya, bahagianya, euforianya, indahnya, suksesnya itu Bapak pernah merasakan. Seandainya Bapak ini punya putra atau putri yang ingin menjabat juga, ingin nyalon juga di DPRD. Didukungkah atau tidak didukung? Jadi begini, soal itu apa ya, lihat situasinya ya. Kita mesti tanya pada anak maupun cucu. Kalau you mau ke sana itu niatnya apa? Itu harus ditanya. Kalau niatnya seperti yang saya tanamkan tadi, niat ibadah dalam rangka menata daerah dan menata masyarakat, welcome, go. Berarti semua kembali ke niat ya Pak? Kembali ke niatnya. Itu tetap kita tanya itu. Jadi akan kita beri kesempatan siapapun, saudara, masyarakat, apalagi untuk sekarang itu di partai politik itu sebetulnya kan untuk mendidik kader-kader ke sana. Tapi jangan lupa bahwa pendidikan kader atau agregat kader atau penyiapan kader itu yang paling penting sebelum masuk ke sana harus dibekali yang namanya etika politik. Kalau di politik tidak ada etikanya ya apapun jadi. Tapi kalau sudah ada etika politiknya ditanamkan, oh kalau begini tidak boleh. Oh ini ada batasnya dan sebagainya, itu tidak akan melanggar itu. Dan itu harus ditanamkan sejak dini. Tapi kalau sekarang ini karena walaupun di dalam partai politik sudah dibina semacam itu, sekarang ini ngetren. Kalau dulu tidak ada istilahnya pendaftaran partai politik dari bebas itu tidak ada. Ya memang yang dicalonkan ya yang dari partai politik itu kalau dulu. Memang dibina kadernya, oh ini yang berangkat ini yang. Tapi sekarang sudah ada semacam di medsos, kemudian ada baliho dan sebagainya.
pendaftaran calon legislatif tanpa pendidikan di politiknya. Ini artinya kita sudah bebas. Orang kemudian membaca begini, oh kalau gitu nggak usah jadi anggota partai politik dong. Asal aku bisa, asal aku mampu, saya punya kolega, saya bisa sosialisasi. Yang paling ngetren itu bahasa sekarang wong-wang. Oh. Punya uang dan punya uang ya. Punya uang tapi tidak punya uang, ya enggak bisa. Tapi punya uang tak tidak punya uang, itu ada kesulitan. Makanya banyaklah teman-teman yang sekarang itu dari komunitas lain. Nanti tolong Pak, kalau diizini aja nyalon, tapi dia tidak anggota partai politik. Jadi partai politik itu hanya sebagai liwatan dalam rangka mencalonkan diri itu. Tapi yang paling bagus enggak memang di partai politik dibina, digodok, pendidikannya ada, etikanya ada dan sebagainya. Nanti kalau sudah ready for use baru disampaikan di calon menjadi legislatif. Itu berarti di situ ada tahapan-tahapan untuk mempelajari politik yang sopan, politik yang elegan, politik yang santun mungkin seperti itu sehingga misalnya menjadi anggota DPRD itu bisa membawa diri dengan baik, mengemban amanah dengan baik, begitu mungkin ya Pak ya. Kalau generasi muda sekarang yang pemula-pemula jebolan-jebolan semangatnya pengen menjadi anggota DPR ini kan kadang ada yang berapi-api Pak. Anjuran dari Bapak untuk generasi muda ini lebih baik nyalon DPR atau lebih baik jangan? Bukan dibatasi begitu ya. Jangan kemudian dibatasi. Ya memang semuanya ada yang profesi yang lain. Tapi DPR jangan ditinggal. Oh ya. Jadi DPR itu karena apa? Untuk fungsi trias politika ini kan memang harus jalan ya. Jadi ada eksekutifnya, ada legislatifnya itu. Kalau semuanya tidak ada yang mau ke DPR, nanti yang membuat perda siapa? Iya. Ya. Jadi kalau memang ada niat ke sana, yang penting dibekali tadi. Iya. Kemampuannya, keahliannya, kemudian etika politiknya dan sebagainya itu dimatangkan, baru kemudian dicalonkan menjadi itu, sehingga kalau sudah di Taman Sari itu dia ada konsistensi dalam rangka mengemban amanat itu. Iya, betul. Baik Bapak Zainuri Toha, terima kasih, semoga menjadi amanah perjuangan Bapak sekian lama, 16 tahun di Taman Sari ini keren dan luar biasa. Nggak sembarang orang loh Pak 16 tahun, makanya Bapak ini selalu terpilih menjadi sosok penasehat, ketua yang paling tertinggi jabatannya begitu ya. Dan Bapak ini benar-benar tokoh yang dituakan, di mana-mana Bapak ada di situ di struktur organisasi begitu. Datang paling awal, nah ini sangat keren sekali, bisa ditiru oleh masyarakat zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang, dan juga para tokoh-tokoh di zaman sekarang. Tirulah sosok Bapak Zainuri Toha yang begitu menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak, sukses selalu untuk Bapak. Panjang umur ya Pak ya, sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.